Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai sejahtera dalam lindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sinar matahari pagi terik menyapa, turun ke bumi menyinari setiap jalan. Imam Agung bertahta di sisi kanan Allah Bapa. Dari sana Tuhan akan memancarkan sinar keadilan. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini hari biasa, pekan biasa kedua, dan juga hari ke-6 pekan doa sedunia. Aku yakin bahwa Allah memihak aku. Kepada Allah yang sabdanya kupuji, kepada Tuhan yang sabdanya kujunjung tinggi. Kepada Dia aku percaya dan tidak takut. Hadir bersama saya, Romo Diosesan Albertus Adiwenan Widyasworo, akrab disapa Romo Wenan. Selamat datang Romo Wenan, apa kabar? Ibu yang baik, selamat pagi, selamat jumpa, sehat semuanya. Puji Tuhan. Mungkin Romo mau menyapa sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Romo silakan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, semoga hari ini pun Anda memiliki sukacita yang penuh dan kegembiraan dalam beriman. Amin. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Wenan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur atas hari indah yang Kau berikan kepada kami hari ini. Bacaan-bacaan hari ini membimbing kami untuk semakin mengimani bahwa kami dipanggil untuk menjadi serupa dengan Engkau Sang Imam Agung. Semoga tingkah laku hidup kami senantiasa menuntun kami untuk semakin mendekati kesempurnaan yang Engkau harapkan dalam diri kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari surat kepada orang Ibrani bab 7 ayat 25 sampai bab 8 ayat 6. Saudara-saudara, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam Agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang telah dipisahkan dari orang-orang berdosa dan ditinggikan mengatasi segala langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang tidak sempurna menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu diucapkanlah sumpah yang menetapkan Putra yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Inti segala yang kita bicarakan ini ialah kita mempunyai imam agung yang seperti itu. Ia duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga dan melayani ibadat di tempat maha kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan buatan manusia.
Setiap imam agung ditetapkan untuk mempersembahkan kurban atau persembahan kepada Allah. Oleh karena itu, Yesus harus mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia berada di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini sudah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Tetapi pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman Tuhan, buatlah semuanya itu menjadi contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang Yesus telah mendapat tugas pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku senang melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah bergembira dan bersukacita semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Wenan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyingkir ke Danau Galilea dengan murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia, juga dari Yudea dan dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon. Datanglah banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan inspirasi yang akan disampaikan oleh Romo Wenan. Romo, dari bacaan pertama hari ini, inspirasi apa yang ingin Romo sampaikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, Romo? Baik Ibu Margaret dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan pertama itu surat untuk jemaat di Ibrani ya. Surat untuk jemaat di Ibrani ini kerap kali kami ketika frater-frater itu disuruh membaca surat ini dalam retret ya.
untuk melihat bagaimana sosok Imam Agung Yesus Kristus memberikan diri seutuhnya untuk umat-umat yang dikasihinya. Harapannya para imam itu juga seperti Yesus memberikan semua yang ia miliki tanpa cacat dan dengan sempurna. Surat kepada orang-orang di Ibrani ini membandingkan, ada dua pembandingan yang sangat jelas, yaitu Yesus sang Imam Agung dan imam-imam pada umumnya, imam-imam yang berkarya di Israel pada zaman itu. Sebagai contoh, kita lihat bahwa Imam Agung Yesus Kristus itu saleh tanpa salah, tanpa noda itu ya. Yesus itu saleh tanpa salah, tanpa noda. Sehingga dia mempersembahkan bukan lagi persembahan yang harus dia cari seperti domba yang tak bercacat, tapi dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai penebusan atas dosa-dosa manusia. Sedangkan imam-imam yang lain, karena mereka bukannya tanpa noda, mereka juga masih ada cacat, mereka juga tidak sepenuhnya saleh. Oleh karena itu, imam-imam itu harus mempersembahkan kurban untuk penghapusan dosanya dia sendiri dulu. Baru setelah dia bersih, dia bisa mempersembahkan kurban untuk umat-umat yang lain gitu ya. Jadi di sini surat kepada umat Ibrani itu membandingkan dua sosok itu, Yesus sang Imam Agung dan imam-imam pada umumnya. Nah, persembahan yang diberikan Yesus itu adalah dirinya sendiri untuk menghapus dosa-dosa manusia. Ini saya jadi teringat ketika kami belajar teologi ya, ada satu argumen yang cukup baik menurut kami ya, menurut saya. Kenapa harus Allah sendiri yang menebus dosa manusia ya? Itu ada satu hal yang penting kita tahu. Kenapa harus sang Imam Agung yang saleh, tak bercacat, tanpa cela, yang harus menghapus seluruh dosa manusia? Kenapa kurban-kurban seperti domba yang tak bercacat itu tidak bisa menghapus dosa-dosa manusia? Argumennya adalah demikian. Manusia itu berdosanya kepada Tuhan ya. Tuhan itu adalah yang maha suci, maha baik, maha sempurna, maha tidak bercacat. Tapi manusia berdosa kepada pribadi yang seperti itu. Oleh karena itu, kurban-kurban yang sifatnya berasal dari ciptaan itu tidak mampu menebus kesalahan manusia kepada Sang Maha, kepada Tuhan yang sangat suci, sangat murni, sangat maha kuasa, tak bercacat dan tak bercela. Oleh karena seluruh upaya kurban manusia itu tidak mungkin untuk menghapus dosa terhadap Tuhan, oleh karena itu harus Allah sendiri yang menebus dosa-dosa itu, sehingga manusia baru bisa mengalami kehidupan kekal, hidup bersama dengan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang tanpa cela, tanpa cacat, yang menghapus dosa manusia, tidak mungkin manusia mampu, tanda kutip ya, untuk masuk ke dalam pintu surga. Oleh karena manusia berdosanya kepada Tuhan dan manusia itu serba berkekurangan, dosa seperti apapun atau kurban seperti apapun maksud saya, tidak mungkin bisa menghapus dosa manusia terhadap Tuhan. Sehingga dengan sangat jelas alur logikanya adalah dosa terhadap yang maha sempurna harus ditebus oleh yang maha sempurna juga. Oleh karena itulah Yesus Kristus Putra Allah, Sang Imam Agung yang saleh tak bercacat, menjadi kurban sebagai penebusan dosa manusia satu kali untuk selamanya. Saya kira itu yang bisa kita tangkap dari surat kepada jemaat di Ibrani ya. Logika-logika sederhana yang sebenarnya juga memperkuat iman kita, mempertanggungjawabkan iman kita. Kenapa harus Tuhan sendiri yang datang ke dunia ya? Kenapa imam-imam nggak mampu untuk mempersembahkan kurban yang menghapuskan dosa manusia? Oh iya, ternyata dosa kita terhadap yang maha kuasa, yang maha suci tidak mungkin dihapus oleh manusia yang penuh dengan kekurangan.
Oleh karena itu harus Yang Maha Suci dan Maha Kuasa itu sendiri yang turun menebus kesalahan manusia agar tanda kutip lunas, gitu ya. Itu salah satu pemikiran dari seorang bapak gereja atau teolog awal-awal gereja perdana. Biasanya salah satu tokohnya Anselmus ya. Anselmus itu memberi warisan iman yang luar biasa yang seringkali dinyanyikan pada saat malam Paskah, yang sungguh kesalahan yang mujur, dia bilang, karena kita mendapat Yesus Kristus yang sedemikian itu, Imam Agung yang sedemikian itu. Tanda kutip ya, kesalahan yang mujur, karena kalau tanpa dosa itu kita nggak kenal Tuhan Yesus, gitu ya. Itu menurut pandangannya Anselmus. Tapi dalam surat Ibrani kita bisa lihat logikanya, kenapa harus Imam Agung yang tak bercacat yang menebus dosa manusia? Ya karena kita dosanya terhadap Tuhan, dan nggak mungkin manusia menebus dosanya sendiri. Saya kira itu bagian pertama. Nanti di bagian kedua saya kasih sedikit pengantar bahwa pada akhirnya manusia itu tidak hanya ditebus dosanya, tapi manusia harus naik level. Yang manusiawi harus bisa pelan-pelan menjadi ilahi. Nanti di bacaan Injil kita akan melihat bagaimana Yesus berkeliling di sekitar Danau Galilea dan menyembuhkan banyak penyakit ya. Itu sebenarnya merupakan teladan untuk manusia, tidak hanya berhenti di mujizat kesembuhan, tapi sebisa mungkin manusia itu masuk ke dalam keilahian Yesus Kristus, menjadi penyembuh bagi manusia yang lain. Saya kira itu Bu Margaret bagian pertama, dan pengantar sedikit untuk bagian kedua. Baik, terima kasih Romo Wenan yang sudah memberikan penguatan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Romo, kalau tadi, jadi kita bersyukur banget ya, Tuhan itu Allah Bapa memberikan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita, di mana Tuhan Yesus sebagai Imam Agung yang tanpa salah, tanpa dosa, saleh, yang sudah menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Nah, itu kan tadi dipisahkan nih antara yang berdosa sama yang tidak. Nah, Romo berkaitan dengan ini mungkin Romo punya kiat-kiat untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bagaimana hidup Kristiani, hidup yang tadi ya menuju ke arah keilahian, sehingga dalam kehidupan ya tentu Romo mengetahui bahwa di dunia ini banyak sekali godaan dan cobaan sehingga menjerumuskan manusia kepada dosa. Sementara kita penting sekali untuk menjaga hati kita agar tetap murni dalam perayaan Ekaristi. Kita mengakui kesalahan kita dan kita menyambut tubuh Kristus yang maha suci, dan bagaimana sebagai manusia kita mau ke arah sana, Romo. Iya. Itu pertanyaannya luas sekali, tapi coba saya kontekskan begini. Manusia itu kan dari debu ya. Sebenarnya kalau kita lihat tuh sebenarnya debu tuh bisa apa sih? Tapi karena Roh yang kudus, Roh Allah itu yang dihembuskan dalam diri kita, itu yang mampu membuat kita memiliki kerinduan untuk bersatu dengan Tuhan. Jadi sebenarnya manusia itu pada dasarnya secara sederhana ya, punya kecenderungan untuk jatuh dalam dosa, tapi di saat yang sama dia punya kerinduan untuk bersatu dengan yang ilahi. Nah, dalam diri manusia itu ada dua hal itu yang dominan ya. Kecenderungan jatuh ke dalam dosa, tetapi juga kerinduan yang sangat terhadap persatuan dengan yang ilahi. Yang harus kita sadari adalah rahmat kerinduan terhadap yang ilahi itu berbeda-beda di setiap orangnya. Ada orang yang ketika dia lahir,
eh, dia berada dalam keluarga yang tidak sempurna. Ya walaupun semua keluarga nggak sempurna, cuma ini mungkin lebih menyakitkan untuk dia. Misalnya eh, tidak ada ayahnya atau ada ayah ibu tapi keras, dikerasi, dipukul gitu ya. Nah, untuk melihat ilahi sebagai yang cinta itu jadi sulit ketika sejak saat kita kecil itu kita dihadapi atau kita dihadapkan dengan situasi yang tidak mudah. Kita dari kecil tidak melihat bagaimana kasih itu tampak dalam hidup kita. Di sisi yang lain, ada juga orang yang lahir di situasi keluarga yang sangat beruntung. Papa mamanya rukun gitu ya, saling mengasihi, saling mencintai, sehingga anak ini dengan mudah melihat kecenderungan kerinduan terhadap yang ilahi itu lebih mudah dalam hidupnya karena mereka dikasih lihat kasih yang nyata dalam keluarga misalnya. Ataupun misalnya teman-teman yang ada di panti asuhan misalnya yang nggak ketemu orang tuanya sejak kecil, tentu lebih menantang untuk melihat cinta Tuhan dalam hidup mereka. Mereka bisa melihat dari teman-teman, komunitasnya, atau suster-suster, atau romo-romo, atau bruder-bruder yang melayani di panti asuhan. Yang mau saya sampaikan adalah, setiap orang itu punya starting point yang berbeda-beda dalam hal kekudusan. Oleh karena itu, setiap orang itu juga dibentuk oleh Tuhan dengan cara yang unik. Nah, lalu bagaimana? Kita berfokus saja kepada bagaimana kita mencari Tuhan dalam hidup kita. Kadang yang justru menjadi sulit adalah kita terlalu fokus dengan apa yang dilakukan orang lain. Nih orang nih nggak benar, oh ini orang salah, nih orang sulit gitu ya. Tapi kita lupa bahwa setiap pribadi itu punya waktu dan cara pembentukan Tuhan yang berbeda-beda. Nah, yang mau saya garis bawahi adalah untuk sampai kepada saleh, tidak bercacat, itu adalah perjuangan setiap harinya. Yang bisa saya tawarkan adalah satu doa ketika ada satu pribadi yang hidupnya begitu gagal dan dia merasa ingin bunuh diri. Yang saya tawarkan adalah doa seperti ini. Pertama, ketika kita mau mencapai jalan kesucian, hiduplah satu hari demi satu hari. Jangan hidup untuk tahun-tahun ke depannya. Maksudnya begini, doanya adalah Tuhan, bantu aku supaya hari ini aku hidup hanya untukmu. Doa paginya kurang lebih isinya seperti itu. Malam hari doa lagi, Tuhan terima kasih karena hari ini aku sudah berusaha yang terbaik untuk hidup hanya untukmu. Sekarang aku ingin istirahat. Bila engkau ingin mengambil nyawaku Tuhan, ampunilah segala dosa-dosaku. Tetapi apabila esok hari engkau mengizinkan aku untuk bangun, biarlah aku tetap hidup untukmu. Jadi sehari, 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 sehari. Dan saya percaya proses pemulihan dan proses pemenuhan cinta kasih itu berlangsung, berproses seiring dengan setiap harinya kita melangkah bersama Tuhan melalui proses yang Tuhan sediakan kepada kita seturut dengan keunikan pribadi masing-masing. Itu Bu Margaret. Ya, terima kasih Romo Wenan yang sudah juga memberikan inspirasi dan juga memenuhi apa yang kita harapkan untuk masing-masing pribadi. Dan Romo, terima kasih juga sudah memberikan tadi ya bahwa kita tuh ya bertahap sehari demi sehari untuk paling tidak kita berbuat baik di hadapan Tuhan. Kalaupun kita merasa bersalah dengan kelemahan kita, dengan kerendahan hati kita mohon ampun atas apa yang kita perbuat dan juga mohon pertobatan dari Tuhan. Dan tadi mohon kemurahan Tuhan untuk bisa menghadapi hari esok dan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih baik lagi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Terima kasih Romo, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih.
terkasih, kita sudahi dulu inspirasi kita, permenungan rohani kita pada sesi yang pertama ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Wenan dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun masukan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 334 38. Nah, Romo, kalau tadi kita sudah membahas mengenai bacaan pertama dan saat ini Romo mau menyampaikan untuk inspirasi tentang bacaan Injil hari ini, Romo. Silakan, Romo. Baik, tadi di bacaan pertama kita lihat Yesus sang imam agung yang saleh, tidak bercacat, tidak berdosa ya. Dan itulah sebenarnya cita-cita Tuhan terhadap manusia. Kita pelan-pelan sampai kepada itu. Kalau dalam bahasa awamnya kita sebut kekudusan. Tuhan datang ke dunia bukan hanya dia menjadi manusia, tapi dia ingin membawa manusia kepada keilahiannya. Jadi Allah jadi manusia itu dengan salah satu tujuannya adalah membawa manusia ke dalam kesempurnaan kealahan. Kalau misalnya pada saat Ekaristi itu setiap imam itu ketika percampuran anggur dan air ada doanya. Jadi doanya tuh, ya Tuhan, sebagaimana dilambangkan oleh percampuran anggur dan air ini, semoga kami Engkau persatukan dengan kealahan Yesus Kristus, sebagaimana Engkau telah menjadi manusia seperti kami, gitu ya. Jadi ada kerinduan manusia itu masuk ke dalam keilahian Tuhan. Nah, itulah yang sebenarnya kalau dalam bahasa Bapak Kardinal, yaitu kesempurnaan cinta kasih ya, kepenuhan hidup Kristiani dan kesempurnaan cinta kasih. Kekudusan itu seperti itu, kesempurnaan cinta kasih dan hidup Kristiani yang penuh. Nah, caranya gimana? Manusia itu perlu tuntunan, oleh karena itu bagaimana caranya manusia menjadi ilahi adalah Allah yang sang ilahi itu harus datang ke dunia menunjukkan pribadi seperti apa Allah itu, ya kan. Hari ini dalam bacaan Markus kita melihat Yesus macam apa atau Allah macam apa yang harus kita teladani menjadi tuntunan kita untuk masuk dalam keilahian Tuhan. Hari ini kita melihat Yesus yang ada di sekitar Danau Galilea ya. Saya akan sedikit framing ketika Yesus menyembuhkan banyak orang ya. Di sini dikatakan Yesus menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan. Bila ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya. Umat Kristiani itu kalau mau saya buat sangat sederhana ya, itu ada 3 level iman. Ini yang sederhana ya. Tapi mudah-mudahan saya tidak mengkerdilkan iman. Tapi ini hanya untuk supaya kita lebih mudah melihat bingkai-bingkainya dengan lebih sederhana. Pertama adalah orang yang tidak percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Itu yang level pertama. Yang level kedua adalah orang Kristiani yang mengalami Tuhan berkarya dalam hidupnya. Jadi yang level 1 itu adalah orang-orang yang misalnya dia bertanya-tanya, dia biasanya ya orang-orang yang sedang mengalami kejadian yang tidak mudah. Misalnya dia sakit kanker misalnya. Tuhan, kenapa harus aku yang sakit kanker misalnya? Atau keluarganya meninggal. Tuhan, kenapa engkau mengambil anakku? Atau Tuhan, mengapa engkau mengambil orang tuaku? Tuhan, mengapa engkau mengambil suamiku? Tuhan, mengapa engkau mengambil istriku misalnya? Orang yang bertanya-tanya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya yang Tuhan izinkan terjadi.
Dan biasanya ada marah, ada kekecewaan di situ. Level kedua, orang yang sudah bisa melihat makna dari peristiwa-peristiwa yang ia alami. Misalnya, yang kanker tadi ya, dia menjalani proses kemoterapi, menjalankan radioterapi, dioperasi misalnya kanker payudara, misalnya mastektomi gitu. Dan mengalami kesembuhan atau dia bagian dari kanker survival gitu ya. Di level ini dia merasa, oh Tuhan terima kasih, ternyata engkau izinkan mengalami kanker ini supaya aku belajar berproses dan merasakan kesembuhan yang kau berikan kepadaku. Terima kasih Tuhan, aku sembuh. Itu level 2. Atau kalau tadi yang kehilangan misalnya, Tuhan terima kasih aku akhirnya bisa memaknai mengapa engkau memanggil orang tuaku misalnya, mengapa engkau memanggil anakku, mengapa engkau memanggil pasanganku misalnya. Terima kasih Tuhan. Level kedua itu sampai kepada mereka bisa melihat rahmat atau karya-karya Tuhan dalam hidup mereka, atau setidaknya bisa memaknai peristiwa yang tidak mudah. Itu level kedua. Level ketiga adalah orang-orang Kristiani yang setelah bersyukur, setelah melihat karya Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidupnya, terpanggil untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Kalau dalam uh, Mazmur tanggapan tadi ya, ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Orang-orang yang sudah disembuhkan, misalnya kita sebagai orang-orang di kisaran Danau Galilea yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, yang sudah dipulihkan, sudah diberi makna baru hidupnya, nggak bisa berhenti di situ aja, nggak bisa berhenti di syukur aja, nggak bisa berhenti di gembira saja. Kita itu diajak untuk bertanya kepada Tuhan, apa yang aku bisa lakukan untukmu? Dan seperti pemazmur yang mengatakan, Tuhan kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan kini aku datang untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk orang-orang yang lain. Kalau Tuhan sudah menyembuhkan kita, Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita, biasanya, normalnya, orang itu secara natural, secara alami akan bersyukur kepada Tuhan dan bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang bisa aku lakukan untukmu? Karena engkau sudah begitu baik sama aku. Gitu. Nah akhirnya orang ini akan menjadi penyembuh-penyembuh untuk orang-orang yang lainnya. Nah ketika seseorang udah masuk ke level 3, sudah mau menjadi penyembuh-penyembuh untuk orang-orang yang lainnya, nah itu dia sudah pelan-pelan masuk lebih dalam lagi kepada kesempurnaan cinta kasih dan kepenuhan hidup Kristiani. Semakin dia mau memberikan diri kepada orang lain, semakin dia masuk ke dalam kesempurnaan hidup Kristiani dan kepenuhan cinta kasih. Semakin kita serupa sama Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan datang ke dunia memberi teladan, mau menyembuhkan orang-orang. Dan orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan harus jadi penyembuh-penyembuh untuk orang-orang yang lain. Sebagai contoh ya, saya kasih contoh Romo Yosef Bible Learning ya. Ini mudah-mudahan Romo Yosef itu ini kok dosen saya, dia guru saya. Dia pasti nggak marah lah kalau saya jadiin contoh. Romo Yosef tuh dia pernah mengalami, keluarganya itu kan punya riwayat kanker ya. Dia pasti sering cerita. Suatu saat waktu saya masih frater, beliau itu minta periksa ke saya karena saya kan juga dokter ya. Dia periksa ke saya, ada benjolan di punggungnya dan khawatir luar biasa. Saya periksa, Romo, kalau dari pemeriksaan saya ini jinak, tapi ada baiknya dioperasi, dibiopsi untuk dilihat jinak atau ganas. Karena ada riwayat kanker ganas di dalam keluarganya. Kalau saya jadi Romo Yosef, saya juga akan khawatir setengah mati. Dan Romo Yosef tuh cerita ke kami waktu masih frater dan betapa dia khawatirnya ketika menjalani operasi, diambil jaringannya, diperiksa di laboratorium. Betapa khawatirnya ketika dia dipanggil untuk menunggu hasil biopsinya. Dan ketika hasil biopsinya keluar, hasilnya jinak, dia bersyukur luar biasa.
dan ada panggilan untuk melakukan sesuatu. Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan aku, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kerinduan Romo Yosef untuk membuat rumah singgah penderita kanker gitu ya, yang dari luar Jakarta, yang BPJS di RSCM, itu merupakan bagian dari kerinduan dia, dalam tanda kutip. Kalau dalam yang saya bilang itu udah level 3. Artinya tidak hanya gembira saja, tapi ada apa selanjutnya? Apa yang mau aku lakukan untuk Tuhan? Kehendak Tuhan apa yang mau aku lakukan? Karena Tuhan sudah menyembuhkan aku juga harus jadi penyembuh untuk orang-orang lain. Saya kira itu, sahabat Oase Rohani Katolik, Yesus Sang Imam Agung, pribadi yang tanpa cela. Dia datang ke dunia bukan hanya untuk menebus kita, tapi mengajak kita juga untuk tanpa cela. Pelan-pelan kita beranjak dari level 1, level 2, level 3, sampai seperti pemazmur yang berkata, Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Begitu Bu Margaret. Iya, terima kasih Romo, sungguh luar biasa. Pada hari ini kita diberikan inspirasi bahwa iman itu ada level-levelnya, dan di mana pada level pertama sebagai seorang Kristiani tidak mempercaya Tuhan tuh, bahwa Tuhan tuh berkarya dalam hidupnya. Cuma bisa kita mengeluh atas sakit, ataupun ada keluarga kita yang dipanggil oleh Tuhan gitu. Padahal Tuhan pasti udah punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dan yang level kedua, di mana orang Kristiani percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan tuh berkarya, tetapi belum melihat makna dari peristiwa, hanya dapat melihat makna dari peristiwa yang terjadi. Pada saat misalnya terjadi suatu penyakit, dilakukan pengobatan, udah mengucapkan terima kasih, engkau mengizinkan belajar berproses. Tetapi ya tadi masih perlu kita meningkatkan lagi pada level yang ketiga, bahwa orang Kristiani harus bisa bersyukur bahwa mukjizat yang Tuhan berikan, dan dari mukjizat itu orang tersebut bisa membuka diri untuk melakukan apa sih yang Tuhan mau berkarya untuk dirinya, dan dia bisa melakukan untuk Tuhan melalui sesama. Dan tadi sebagai contohnya adalah Romo Yosef. Baiklah Romo, kita sudahi dulu pada sesi yang kedua ini, dan terima kasih Romo Wenan, dari kesibukan-kesibukan sebagai seorang dokter juga, Romo berkenan untuk memberikan inspirasi untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Dan kita saat ini mohon doa penutup dan berkat dari Romo Wenan. Baik, saudara-saudari sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita hening sejenak, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Bapa, kami bersyukur atas perjumpaan hari ini, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami juga mau bersyukur untuk penebusan-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas teladan Yesus di dunia ini, agar kami mampu menjadi penyembuh-penyembuh bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, mampukan kami untuk berjalan sehari demi sehari, selangkah demi selangkah, menuju kesempurnaan cinta kasih dan kepenuhan hidup Kristiani, agar kami dapat semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Bapa, kami mohonkan berkat-Mu untuk seluruh pemirsa Oase Rohani Katolik yang sangat merindukan jamahan belas kasih-Mu saat ini. Kiranya bagi mereka yang merindukan kesembuhan, Engkau berikan kesembuhan. Mereka yang membutuhkan kegembiraan, berilah mereka sukacita. Mereka yang saat ini kekurangan kasih, Tuhan, tambahkanlah kasih dalam hati mereka. Dan Engkau membuka pintu yang tertutup, meluruskan jalan yang bergelombang, agar mereka dapat melihat jalan-jalan dan pintu yang Engkau tuju bagi kehidupan mereka. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Berkat Allah senantiasa hadir bagi Anda sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Diosesan Albertus Adiwenan Widyasworo dan Margaret Indriana mohon undur diri, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Tadi pesannya adalah kita dalam keseharian kita mengupayakan level iman kita semakin bertambah satu demi satu, sehari demi sehari. Burung berkicau di tengah persawahan, di gelap malam kunang-kunang bercahaya. Yesus datang membawa kesembuhan bagi setiap orang yang percaya. Salam damai, Tuhan memberkati.